بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian halaqah sirah nabawiyah, alhamdulillah dari kemarin kita menyaksikan parade tasmi' Al-Quran dari santri Markaz Tahfiz Baitur Rahman dari juz pertama, terakhir tadi juz 28 ya, juz 28, 1 hari setengah ya. Tinggal 2 juz lagi, nanti ba'da isya kita teruskan, dan semoga mohon dukungan rojongan dari ikhwatu iman agar para santri diberikan keistiqomahan, juga para murabi, para pengurus, para asatid bisa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja bagi para muhsinin yang sudah mewakafkan, menginfakkan seluruh hartanya, tenaganya, Allah catat sebagai amalan solihan. Karena ini bagian dari jihad zaman sekarang. Kalau zaman dahulu jihadnya kita akan saksikan hari ini bagaimana keadaan sahabat-sahabat yang mungkin kita hanya mengeluarkan harta saja, tetapi bagi sahabat bukan harta tapi jiwa mereka harus lepaskan demi mempertahankan keimanan dan keislaman. Hadirin ikhwati iman, kita akan masuk ke poin kedua ya. Poin kedua dari bagaimana beratnya tantangan para sahabat, tantangan Nabi Muhammad SAW ketika mereka ingin mempertahankan keimanan dan keislaman. Sudah kita jelaskan bagaimana keadaan sahabat-sahabat Rasul, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat sahabiyah Zinnirah, kemudian sahabat Mus'ab bin Umair, kemudian sahabiyah An-Nahdiyah dan putrinya, kemudian sahabat Sa'id bin Zaid, kemudian Jariyah Bani Mu'ammal. Itu kita sudah bahas ya. Terakhir sahabat Bilal bin Rabah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Sebelumnya ada pernyataan yang bagus dari Profesor Zaidan Abdul Karim Zaidan, profesor. Beliau menegaskan bahwa kehidupan dunia ini tidak diukur kedudukan seseorang menurut Allah, dia mendapatkan pangkat, jabatan dan sebagainya. Tetapi kata beliau, ditentukannya itu dengan kesolihan dan ketakwaan. Ya, jadi kalau solihun taqiyun itu menunjukkan diangkat derajat orang tersebut. Tapi sebaliknya jika dhal halik, sesat dan bisa menghancurkan, itu menunjukkan kerugian yang besar bagi orang tersebut. Termasuk kemarin kita jelaskan bagaimana keadaan para sahabat mesti menderita, mesti meregang nyawa ya, demi mempertahankan keimanan dan keislaman. Nah, sekarang kita coba masuk ke sahabat yang berikutnya, Ta'dzibu Ali Yasir radhiyallahu anhum. Penyiksaan terhadap keluarga Yasir. Ini sudah ya, sudah, tapi kita bacakan lagi. Ammar itu adalah putra Yasir. Yasir punya istri namanya Sumayyah. Jadi ada 3 orang, 1 Yasir, 2 Sumayyah, 3 Ammar. Saya Ammar iya ya. Ammar bin Yasir yang ini ya. Ammar bin Yasir.
Ammar bin Yasir dengan ibu dan bapaknya di antara orang-orang yang mustadafin ya, lemah, yang mereka disiksa oleh orang-orang Makkah, kafir Quraisy Makkah. Kenapa disiksa? Agar mereka kembali lagi ke agama nenek moyang. Karena para sahabat sudah mengenal ajaran Islam, maka mereka mengikuti ajaran Islam. Dan ternyata di sini ada pemimpinnya ya, yaitu Abu Jahal. Maka disebut Abu Jahal laknatullah alaihi ini adalah Fir'auna hadhil ummah. Jadi memang dia yang sangat biadab, memerintahkan kepada yang lain untuk menyiksa orang-orang saat itu. Bahkan mereka mengeluarkan Ammar, Yasir dan Sumayyah ke satu tempat idza hamiyati romdo, di saat panas terik. Sama dengan itu ya, Bilal. Kemudian mereka menyiksanya di panas yang terik itu, dan Nabi sempat melewat, Pak Bu. Lewat di hadapan mereka ketika mereka sedang menyiksa Ammar, Yasir dan Sumayyah. Nabi bersabda dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, Nabi menjelaskan sobron ala Yasir. Itu pangbeberah manah ya, pelipur kalbu. Sobron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Karena Rasul sangat paham bagaimana jahatnya mereka-mereka kepada Yasir sekeluarga dengan Sumayyah dan Ammar. Nabi menjelaskan sobron ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al jannah. Nah, jadi dengan bahasa Rasul seperti ini ya, fa inna mau'idakum al jannah, karena akan dijanjikan bagi kalian surga. Jadi biar bagaimanapun penderitaan yang luar biasa berat, tetapi Yasir dengan Sumayyah itu mereka sangat kokoh dan kuat. Kenapa? Karena mendengar sabda Nabi yang tadi, sobron, bersabarlah keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, nanti kalian akan disimpan di surga. Hebatnya apa? Keimanan ya, keimanan para sahabat. Famata Yasirun fil azab, maka Yasir pun mati, meninggal dalam penyiksaan yang berat terhadap beliau. Wa amma Sumayyah, adapun Sumayyah ummu Ammar, yaitu ibunya Ammar, fata'anaha Abu Jahlin la'anahullah ta'ala biharbatin fi qubuliha famatat, na'udzubillah. Ditusuk dari bawah hingga meninggal. Sumayyah ya, istri Yasir. Istri Yasir meninggal, Sumayyah juga ditusuk dari bawah ke atas. Ini teringat kisah Ashabul Ukhdud yang ini. Orang-orang muslim yang masih yang memegang agama Nasrani, ada raja yang tidak setuju. Singkat cerita, banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit yang banyak apinya, dan mereka itu ribuan, bahkan puluhan ribu masuk ke dalam parit. Dan ternyata mereka itu ya seperti itulah. Dan cerdas, singkat cerita, karena ada banyak kisah kalau dalam ilmu katsir ya, banyak kisah, tetapi yang masyhur di kisah-kisah yang lain adalah adanya seseorang yang sudah tua, tukang sihir, menemui raja, kemudian meminta seorang anak untuk diajarkan sihir itu. Singkat cerita, datang seorang anak, diajarkan sihir, tapi anak tersebut mendapatkan rohib, sang pendeta yang baik hati, diajarkan juga agama. Jadi anak ini dijadikan dua guru ya, satu tukang sihir, satu rohib pendeta. Singkat cerita, anak itu bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Singkat cerita bahwa anak tersebut menjadi orang yang masyhur, terkenal, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, ternyata ketika dakwahnya, anak itu hanya menyebutkan, saya tidak bisa menyembuhkan, hanya
Allah saja. Kalau Anda ingin sembuh, maka imanlah kepada Allah dan aku akan berdoa agar Allah menyembuhkan sakitmu. Qadarullah, yang buta sembuh, yang semua penyakit-penyakit itu sembuh. Singkat cerita terdengar oleh raja. Maka ada orang yang di dekat dengan raja, sembuh penyakit butanya, dipanggil oleh raja, siapa yang yang menyembuhkanmu? Kata orang tersebut, yang menyembuhkan adalah Robku dan Robmu, yaitu Allah. Maka kata dia, adakah Rob selain aku? Ada, yaitu Allah. Singkat cerita, diazab untuk melepaskan keimanan agama Nasrani. Ini agama Nasrani, Muslim ya. Tapi orang tersebut bertahan, tidak mau. Singkat cerita, disimpanlah gergaji, fawadu'a min syaron, disimpan gergaji di atas puncak kepalanya, dan dibelah sampai ke bawah. Masya Allah, itu mempertahankan keimanan sampai terbelah dua dengan gergaji min syar. Kemudian pendeta juga dipanggil oleh raja, disama untuk melepaskan agamanya, tapi pendeta bertahan sama, digergaji oleh raja tersebut. Ada yang mengatakan dia tuh Zunwas, Yusuf bin Nuwas, orang Najran, orang Yahudi yang menghancurkan daerah Najran di Yaman yang dulu Nasrani jadi Yahudi saat itu. Nah, itu jadi ibrah, pelajarannya. Itu kan di dalam surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj itu dekat di sini gitu. Surah Al-Buruj itu dekat, turunnya itu dekat tentang kondisi-kondisi pasca ini ya. Jadi ketika turun Qutila ashabul ukhdud dan sebagainya, para sahabat dan Rasul merasa terhibur gitu. Zaman dulu saja sama seperti itu dan mereka juga sama. Para sahabat sama. Ya buktinya kemarin Bilal bin Rabah, sekarang Yasir dengan istrinya yaitu Sumayyah. Bayangkan Sumayyah ditusuk dari bawah ke atas, kalau yang tadi dari atas ke bawah. Itulah kebiadaan manusia. Sejak zaman dulu memang manusia kalau tidak dibarengi dengan akal sehat, itu akan lebih sesat, lebih galak daripada binatang. Lebih beratnya ya tantangan. Makanya kalau manusia dengan manusia bisa saling bunuh. Kenapa? Karena sudah hilang akal sehatnya. Ini pun sama. Kenapa berani untuk mengazab Yasir? Kenapa berani untuk membunuh Sumayyah? Karena Yasir Sumayyah kan dari hamba sahaya, tidak ada perlindungan, yang akhirnya mereka itu tidak ada yang bisa ditolong. Bahkan Nabi juga mendoakan tadi, sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, bersabarlah nanti akan dapat surga. Dan betul, Sumayyah ini adalah awwalu syahidatin fil Islam. Dalam agama Islam, perempuan yang syahid pertama kali adalah Sumayyah, istrinya Yasir, ibunda Ammar. Jadi Ammar bin Yasir, ibundanya adalah Sumayyah. Bagaimana keadaan Ammar? Ammar ketika melihat pertama bapaknya meninggal dengan penyiksaan yang sangat biadab di depan mata kepala sendiri, Pak Bu. Melihat bapaknya disiksa luar biasa. Yang kedua, melihat ibunya dengan biadabnya, mereka sangat-sangat biadab, tidak berperi kemanusiaan. Ammar pun akhirnya ketika didatangi oleh Abu Jahal dengan membawa bil azabis syadid, dengan siksa yang keras, bil harki taratan, kadang-kadang dibakar, dibelum gitu, dideangkeun, dibakar, wa bitagriqi ay taratan ukhra, kadang ditenggelamkan ke dalam air mungkin ya. Dan senantiasa orang-orang musyrik terus mengazab Ammar. Yasir sudah meninggal, Sumayyah sudah meninggal ya. Terus sampai-sampai mereka menginginkan Ammar itu keluar dari agama Islam. Hatta sabban nabiyya, akhirnya Ammar itu mencela Nabi. Akhirnya Ammar itu mencela Nabi. Ammar ya, di hadapan Abu Jahal dengan orang-orang saat itu. Dicela Nabi itu. Wa dzakara alihatahum bi khairin, dan Ammar menyebutkan kebaikan-kebaikan sembahan-sembahan mereka.
patung-patung mereka. Artinya apa? Ammar sudah tidak kuat lagi, Pak Bu, ikhwatu iman. Tidak kuat lagi menerima derita yang luar biasa ini. Akhirnya beliau mencela Nabi dan beliau juga mengagungkan lagi sembahan-sembahan orang kafir Quraisy. Apa akibatnya? Fatarokuhu, maka mereka pun meninggalkan Ammar. Tidak lagi disiksa. Fa'atan nabiyya, kemudian Ammar datang kepada Nabi setelah tidak disiksa. Ammar datang kepada Nabi wa huwa yabki, Ammar dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Faja'ala Rasulullah yamsahu an ainaihi, lalu Rasul mengusap air tangis di kedua bola mata Ammar sambil berkata, ma wara'aka, ada apa di balik ini semua? Maka Ammar mengatakan, syarrun ya Rasulullah, sungguh buruk wahai Rasul yang aku alami. Ma turiktu hatta niltu minka wa dzakartu aliyatahum bi khairin, aku mencela engkau dan aku menyebut sembahan-sembahan mereka itu yang terbaik. Maka Nabi bertanya kepada Ammar, kaifa tajidu qoblaka. Nah ini bagus. Kaifa tajidu qoblaka, bagaimana anda mendapati kolbumu? Apakah sama seperti yang diucapkan? Kata Ammar, mutmainnan bil iman, saya merasa tumakninah, tenang dengan keimanan. Ini jawaban Ammar. Lisannya mencela Nabi dan mengagungkan sembahan-sembahan, tapi hatinya justru merasa tenang dengan keimanan terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menegaskan, in adu fa'ud, kalau mereka sama seperti itu juga gitu. Artinya apa? Artinya walaupun Ammar menyebutkan atau mencela Nabi tapi hatinya tidak, itu tidak disebut murtad. Itu tidak bisa disebut munafik. Kenapa? Karena diintimidasi, dizolim saat itu. Maka turunlah surah An-Nahl 106 untuk Ammar bin Yasir. An-Nahl 106. Wa man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. An-Nahl 106. Man kafara billah, siapa yang mengkufuri Allah, mim ba'di imanihi, setelah iman, illa kecuali man ukriha, dipaksa, wa qalbuhu, namun qalbunya itu mutmainnun bil iman, merasa tumakninah, tenang dengan keimanan. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir menegaskan di ayat yang ini, ulama sepakat bahwasanya yajuzu, boleh ketika ada orang yang dipaksa untuk kufur, ibqaan limuhjatihi, dia menetapkan atau menjadikan dia mengatakan sesuatu atas kekufurannya, wa yajuzu lahu an yastaktila, dan boleh juga untuk meminta dibunuh. Boleh seperti Ammar tadi, atau boleh mempertahankan sampai dia pun terbunuh. Jadi boleh dua ya. Kalau ada yang mukroh, dipaksa. Kalau dipaksa boleh seperti tadi pernyataan Ammar bin Yasir, dia mencela Nabi tapi hakikatnya tidak, atau boleh untuk minta untuk dibunuh seperti Bilal. Kalau Bilal ya tidak ini ya, kalau Bilal itu mau mati pun silahkan, itu Bilal. Kalau Ammar ya seperti tadi, kalau Ammar. Kalau Bilal kan cukup mengucapkan ahad kan itu. Makanya kalau kita melihat ada keadaan yang seperti itu, diintimidasi, dipaksa, dua kemungkinan kata Ibnu Katsir dalam penafsiran itu. Yang pertama, boleh untuk mengikuti apa yang mereka inginkan tapi hatinya tidak, atau boleh juga biarkan saja sampai terbunuh gitu.
Itu dua-duanya boleh. Kalau Bilal, ya sudah kita jelaskan, walaupun ditindih dengan batu yang sangat besar di atas dadanya pada keadaan yang sangat panas untuk musyrik, tapi dia tidak enggan, hanya mengatakan Allah atau Ahad, Ahad. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Bilal, wallahi lau a'lamu kalimatan hiya aghyadhu lakum minha la qultuha. Demi Allah, andaikan ada kata yang bisa membuat kalian marah, aku akan katakan itu. Kan nyebut Ahad, Ahad itu marah ya, orang-orang kafir itu. Nah, termasuk Habib bin Zaid al-Ansari. Habib bin Zaid al-Ansari, dia lebih baik mati gitu. Kalau Ammar kan tidak ya. Kalau Bilal itu dia lebih baik mati sama. Kalau Habib bin Zaid al-Ansari juga sama. Habib bin Zaid al-Ansari. Di sini dijelaskan ketika Musailamah al-Kadzab. Berarti perjalanan panjang ini ya. Musailamah al-Kadzab berarti setelah Nabi meninggal. Ketika Musailamah al-Kadzab, Nabi palsu ini bertanya kepada Habib bin Zaid al-Ansari, orang Ansor, kata Musailamah, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah Anda bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah? Maka kata Habib bin Zaid, "Na'am, ya." Maka Musailamah mengatakan, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah Anda menyaksikan bahwa aku pun Rasulullah? Maka kata Habib bin Zaid, "La asma'u." Saya tidak mendengar. Masya Allahnya, dia berarti berani untuk dibunuh. Jadi dua pilihan Pak Bu, kalau keadaan terpaksa boleh seperti tadi Ammar bin Yasir, atau seperti Bilal dan seperti Habib bin Zaid al-Ansari. Kata Habib bin Zaid mengatakan, "La asma', aku tidak mendengarmu." Falam yazal, na'udzubillah, falam yazal yuqatti'uhu iroban. Dan senantiasa Musailamah al-Kadzab yuqatti'uhu, memotong-motong badan Habib bin Zaid iroban. Dalam Nihayah, kitab Nihayah, iroban itu udwan, organ-organ dipotong satu demi satu Pak Bu. Terus satu demi satu. Jadi kalau tangan ini dulu satu oleh Musailamah al-Kadzab laknatullah alaih. Jadi terus sampai dia bertahan, Habib bin Zaid al-Ansari. Hafalkan namanya ya, Habib bin Zaid al-Ansari, orang Ansor. Falam yazal yuqatti'uhu iroban, dan senantiasa si Musailamah al-Kadzab, nabi palsu ini memotong-motong, yuqatti'u, memotong-motong, kembali ke Habib bin Zaid, apanya? Iroban. Ibnu Athir dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis itu mengatakan iroban itu udwan, organ-organ. Wa huwa tsabitun ala dzalika, dan Habib bin Zaid itu tetap berada dalam keislaman hatta qatalahu, sehingga terbunuh oleh Musailamah. Nah, maka Ibnu Katsir menyimpulkan dalam tafsirnya, al-afdal wal aula an yathbutal muslimu ala dinihi. Itu kata Ibnu Katsir, yang afdol, utama, yang prioritas, seorang muslim yathbuta ala dini, tetap dalam agamanya. Itu yang afdolnya. Walau afdol ila qatlihi, walaupun mesti meregang nyawa. Tapi tidak disalahkan. Siapa tadi? Ammar tidak disalahkan. Ingat, tidak disalahkan Ammar. Berdasarkan surah An-Nahl tadi 106. Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha, dan itu wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi tidak dianggap kafir kepada Allah setelah iman kalau ukriha, diintimidasi ya, dipaksa, tapi qalbunya tumaninah dalam keimanan. Nah itu contoh ya, contoh sosok Bilal yang pertama, kedua Habib bin Zaid al-Ansari,
oleh Musailamah al-Kadzab, dipotong satu demi satu ya. Nauzubillah. Jadi belum ke organ tunggal, organ intinya. Kan organ inti yang ada dalam dada kita kan, jantung, hati itu organ inti. Dia memotong-motong organ-organ yang lain, mungkin tangan, mungkin kaki, terus sampai meninggal. Ini menunjukkan, masya Allah, manusia yang biadabnya luar biasa. Pedah naon? Pedah Musailamah al-Kadzab menyebutkan, atashhadu anni Rasulullah. Apakah anda meyakini aku pun Rasulullah? Tapi kata Habib bin Zaid, la asma'u. Menunjukkan apa? Kokohnya para sahabat-sahabat saat itu ya. Jadi ibroh tetapnya bagi kita. Kenapa sahabat begitu hebatnya keimanan mereka? Dan tentunya ada rahasia di balik ini. Sosok Rasulullah yang siap bagi para sahabat untuk berkurban, untuk berjihad dengan bukan hanya harta, tapi jiwa. Kalau dalam Quran kan harta dulu ya, alladzina yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Amwal dulu kan. Ini bukan lagi amwal tapi dengan anfus, jiwa gitu. Nah, kalau kita jangankan jiwa, harta saja sulit, Pak, Bu. Untuk kita berinfak kepentingan masjid, untuk kita berwakaf kepentingan pesantren, untuk kita mengoptimalkan seluruh yang kita punya untuk kemakmuran masjid, pesantren, sekolah-sekolah agama, sulit kita. Jangankan jiwa, ingat, jangankan jiwa, harta saja sulit. Ketika diminta untuk ini dan sebagainya, untuk program ini kan ternyata banyak orang yang enggan jihad dengan harta, apalagi dengan jiwa. Sahabat itu dengan jiwa, bukan harta lagi. Berarti ada pendidikan yang dahsyat dari Nabi ya. Sampai-sampai mereka bukan lagi bab harta, tapi jiwa siap diregang, siap meregang nyawa, siap untuk mati. Jadi masya Allah ya, pendidikan Rasul seperti itu. Nah, di kita itu jangankan jiwa, harta saja sulit untuk kita keluarkan. Wallahu a'lam. Ketika ada donasi untuk pembangunan pesantren, donasi untuk wakaf, donasi untuk ini sebagainya, tidak mudah umat hari ini. Kenapa? Wallahu a'lam. Apakah hubud dunya atau ada yang lain-lainnya? Tapi yang jelas dibanding dengan para sahabat, itu luar biasa para sahabat. Itu keluarga Yasir ya, Yasir, Sumayyah dan Ammar. 3 orang. Yasir meninggal, Sumayyah meninggal, Ammar tidak. Tapi kata Nabi, Ammar tidak menjadi murtad, tidak menjadi kafir, tapi beliau tetap memegang keimanan dan keislaman. Kemudian kita teruskan Abu Fukaihah. Abu Fukaihah. Mereka Bani Abduddar mengeluarkan, menyeret Abu Fukaihah di tengah siang, tetap ya, caranya tetap di siang hari tetap. Kemudian muqayyadun bil hadid, diikat dengan besi, kemudian dibawa ke tanah atau padang yang panas, disimpanlah batu di atas dadanya hingga dia pingsan. Nah, ini pingsan kalau ini. Kalau Bilal kan tidak. Falam yazal kadzalika, terus-terusan begitu hingga nanti ada kesempatan untuk kabur, kesempatan untuk hijrah ke Habsyi. Abi Fukaihah akhirnya hijrahlah ke Habsyi ya, ke Habsyah, ke Ethiopia. Terus dia itu diazab seperti itu. Kemudian Khalid bin Sa'id bin Al-As sama juga ya. Khalid bin Sa'id Al-As itu mereka menyiksa Khalid bin Sa'id bin Al-As, disuruh untuk meninggalkan agamanya. Kata Khalid, la ada'u dina Muhammad hatta amuta alaih. Aku tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad hingga aku mati. Kemudian dipukullah beliau oleh Abu Uhaihah dengan qarra'ah. Qarra'ah itu tirs, seperti tameng ini. Ada yang ada di tangannya, di atas ke kepalanya, hingga tameng itu menjadi pecah.
bukan kepalanya, tamengnya pecah, menunjukkan saking kerasnya. Itu beliau seperti itu. Sama ketika ada hijrah ke Habsyi, hijrah gitu. Jadi ikut hijrah kan sebelum ke Madinah itu kan ke Habsyi dulu itu. Itu nanti bab hijrah. Itu ya. Kemudian berikutnya Suhaib. Nah, Suhaib bin siapa dia? Ar-Rumi, orang Romawi ya. Suhaib. Beliau juga sama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Romawi. Suhaib pun sama. Yang tadi yang kisah Ashabul Ukhdud itu, hadis itu riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim itu dari Suhaib yang ini, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Diturun tentang Ashabul Ukhdud, turun tentang surah Al-Buruj itu, membuat para sahabat pun menjadi terhibur itu. Bagaimana keadaan mereka. Kan ini kisah-kisahnya bagus ya. Turun surah ini dalam keadaan yang sangat dinanti-nanti. Surah Yusuf kan itu Makkiyah kan, surah Yusuf. Termasuk surah yang tadi. Nah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu sama juga diazab di Makkah ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini mah ujian terhadap ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas yang turun nanti ayat itu. Yang wawassainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Atau di surah yang lain wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini teh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia mau masuk Islam, ibunya demo gitu. Demo apa? Tidak mau makan dan tidak mau minum. Tidak akan berbicara sedikit pun kepada anaknya, karena anaknya ada kabar yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dia masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya ibunya membujuk agar jangan masuk Islam, karena ibunya terus-terusan seperti itu. Dan singkat cerita ibunya pun terus dia tidak mau makan, tidak mau minum sampai beberapa hari. Tetapi Sa'ad menegaskan, la taf'ali ya ummah, wahai bunda, ibuku, jangan engkau lakukan itu. Fa inni la ada'u dini hadza li syai'in, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini karena apapun juga. 3 hari 3 malam tidak makan sampai pingsan ibunya karena kelelahan. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melihat itu, langsung berkata, ya ummah, wahai ibu, wallahi law kanat laki mi'atu nafsin, andaikan engkau punya 100 nyawa, fa kharajat nafsan, lalu satu nyawa keluar, ma taraktu dini hadza li syai'in, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini sekalipun. Fa in syi'ti fakuli, kalau ibu mau makan, makanlah. Wa in syi'ti la ta'kuli, kalau ibu tidak mau makan, silahkan jangan makan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia kan tidak mengikuti perintah ibunya. Bukan tidak berbakti, tapi ibunya mengatakan sesuatu yang maksiat yang itu. Falamma ra'at minhul jidda, ketika ibunya melihat kesungguhan Sa'ad bin Abi Waqqas, akalat, akhirnya ibunda makan. Karena saking melihat kesungguhannya, maka turunlah surah Al-Ankabut ayat 8 yang tadi, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma, jangan engkau ikuti kalau mereka bersungguh-sungguh untuk musyrik, maksiat, itu jangan ikuti. Atau di surah Luqman ayat 15, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kalau sahabat yang tadi dirinya yang betul-betul disiksa, diintimidasi. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak, ibunya. Kenapa ibunya? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang sangat berbakti kepada ibu. Sa'ad itu. Yang ini kisahnya nanti Sa'ad orang yang mustajab
dakwah, doa yang diijabah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa diijabah doa? Karena membersihkan perutnya. Atib mat amaka takun mustajabat dakwah. Membersihkan perutnya dari barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, hari ini banyak manusia, mungkin kaum muslimin, yang tidak memperhatikan halal dan haram masuk ke dalam perutnya. Maka hati-hati ya, sesuatu yang masuk ke dalam diri kita harus jelas apakah halal atau haram. Hati-hati. Itu ya. Kemudian satu lagi ada, ya satu lagi, yaitu Khobab bin al-Arat. Khobab, banyak tasydid. Khobab bin al-Arat. Ini Masya Allah ini, Khobab bin al-Arat. Asyaddu man udziba minas sahabah fahuwa Khobab ibnu al-Arat radhiyallahu an. Yang paling keras orang yang disiksa di antara para sahabat adalah Khobab bin al-Arat. Karena dia orang yang lemah di Makkah saat itu. Dan beliau menuturkan sendiri, Khobab bin al-Arat. Kata beliau, laqad ra'aituni yauman, aku melihat diriku sendiri di satu waktu, akhuduni, mereka menyiksa aku. Setelah Khobab itu ya menceritakan di lain waktu. Jadi beliau menceritakan masa lalunya. Fa'auqaduli naron, nauzubillah, maka mereka menyalakan api untukku, sehingga ashabul ukhdud itu. Summa salakuni, salako itu kalau dalam summa salakuni, kemudian mereka, salako itu ahroko, membakarku, nauzubillah, fiha finnar. Jadi mereka membuat api kemudian dibakarlah, nauzubillah, dibakar hidup-hidup tapi tidak sampai meninggal. Summa wada'a rajulun rijlahu ala sadri, kemudian ketika dibakar seseorang meletakkan kakinya di atas dadaku. Fama ittaqaitul ardo illa bidhahri, qala summa kushifa an dhahri fa idza huwa qad baros. Jadi ketika itulah punggungku atau sekujur tubuhku seolah-olah seperti penyakit baros. Baros itu sopak, penyakit kulit yang hitam itu. Saking beratnya tantangan Khobab bin al-Arat. Dalam riwayat yang lain disebutkan annahum kanu yukiduna lahu naron, mereka membuat api, fama yutfi'uha illa wadaku dhahrihi, dan tidaklah padam api itu kecuali mereka menggeletakkan punggungku di atas api tersebut. Jadi memang punggungnya dijadikan sebagai pemadam api. Jadi betul-betul dibakar Khobab bin al-Arat itu. Riwayat At-Tirmidzi ini sebagai penguat dalam jami'nya dengan sanad yang sahih dari Harithah bin Mudarrib. Kata Harithah, aku masuk kepada Khobab wa qadik tawa fi batnihi, nauzubillah, beliau itu dikai, iktawa itu kai, disetrika perutnya, disetrika. Kai itu setrika, pengobatan dengan besi panas namanya kai. Kai biasanya ke kaki, ini ke perut. Wa qadik tawa fi batnihi faqala, maka dia berkata, ma'alamu ahadan min ashabin nabi laqiya minal balai malaqitu. Jadi di antara para sahabat Nabi yang betul-betul bertemu dengan bala, dengan ujian-ujian yang berat itu adalah Khobab bin al-Arat. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah melewat ke kuburan Khobab, itu sudah lama berarti ya. Dan beliau pun sepulangnya dari Siffin, perang Siffin waktu itu, Ali mengatakan ketika melewat kuburan Khobab, rahimallahu Khobaban, semoga Allah memberikan rahmat kepada Khobab, aslama ragiban hajara ta'ian
asya mujahidan wabtuliya fi jismihi ahwalan walay yudhi'a Allahu ajrah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Khobab. Dia masuk Islam dengan sangat cintanya, dia berhijrah dengan taatnya, dia hidup dan jadi mujahid, dan dia diuji badannya dengan segala bala bencana, dengan segala ujian badannya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Kenapa? Karena Khobab bin Arad pun ketika dia perang, ya habis badannya juga, kena tombak, kena pedang dan sebagainya. Karena ya itulah Khobab ya, seseorang yang sangat luar biasa. Dan ini tentunya kekuatannya. Nanti akan ada pertanyaannya. Ada pertanyaan, kenapa azab atau siksa yang ditibankan kepada mereka-mereka itu ternyata kuat dihadapi oleh para sahabat. Singkat cerita, karena mereka punya keimanan yang sangat kokoh. Hari ini ikhwatu iman rahimakumullah, itu ya di antara sahabat-sahabat yang dijadikan sebagai ibroh, pelajaran bagi kita, karena mereka ternyata orang-orang yang sangat kuat keimanan, keislaman mereka, sehingga mereka siap untuk menjadikan Islam dalam kehidupannya. Hadirin ikhwatu iman, tidak lama-lama karena sebentar lagi akan diteruskan parade ya. Jadi cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan teruskan di Senin yang akan di hari depan, di pekan depan, tentang orang-orang yang lemah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq siapa saja, kemudian orang yang menjaharkan Al-Quran bagaimana, dan bagaimana keras, semakin kerasnya orang-orang kafir Quraisy ke para sahabat, dan termasuk bagaimana orang musyrik Quraisy menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.